Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar sekalian yang berbahagia, hari ini bakisah nalah kisahnya adalah cinta yang tak sampai. Oh my god. Kisahnya ini diangkat dari sebuah novel dari Hamka. Kayak apa kisahnya? Dengarkanlah. Pada waktu itu ada ibu dan seorang anak kecil perempuan berjalan-jalan di tengah hutan karet waktu itu ya, zaman Belanda atau hutan karet. Kenapa? Karena suaminya telah meninggal dunia. Sehingga mereka berdua itu tidak ada lagi tempat untuk tinggal. Akhirnya apa? Akhirnya mereka keluar dari perkebunan karet itu menuju kota. Sesampainya di kota, tidak ada makanan sedikit pun. Mereka lapar. Katanya anak itu, "Woi mamaku, lapar lapar." Akhirnya mereka duduk di emperan toko. Semalaman taguringan berdua anak itu. Karena kelaparan mungkin kelapahan, taguring. Nah, imbah taguring waktu subuh, waktu anaknya bangun, hana betagi makan lagi, manggarak ka mamanya nah, manggarak. "Mak bangun." Diguyang-guyang anak nih, diguyang oleh anak umanya nih. Kada sih bangunan juga. Nah anaknya makin histeris. "Mama bangun." Ada bangun juga. Akhirnya apa? Akhirnya matahari ini siang menjelang, orang datang dari pasar, anak ke pasar, rumah lihat nih kejadian yang luar biasa di emperan toko. Ada seorang anak menggerak umahnya, ternyata ada sing bangunan. Dilihat orang, ternyata mamanya meninggal dunia. Nah anak itu menangis luar biasa karena tidak ada lagi orang yang bisa menolongnya. Akhirnya apa? Akhirnya orang banyak bakar rumbung nih lah, orang banyak bakar rumbung. Soalnya ada salah satu dari itu pensiunan polisi. Nah, jadi pensiunan polisi ini menangkap anak tadi. "Wahai anakku, sabar. Mama Ikam udah meninggal dan Ikam aku bawa ke rumah, aku angkat menjadi anak." Wah. Akhirnya apa? Akhirnya mamanya tadi dimakamkan secara baik dan anak tuh umpat pensiunan polisi tadi ke rumahnya. Di rumah mamanya tadilah, di rumah pensiunan polisi itu hidup inya itu kada sorangan. Polisi tadi pensiunan tadi hidup lawan nambini, lawan anak bujangan, anak halus juga. Nalas ada beranak di pensiunan polisi ini. Jadi ada anak halus. Jadi sama-sama umur 5 tahun. Yang itu 5 tahun, anak lakian itu 5 tahun juga. Jadi dibesarkan sama-sama di situ. Waktu detik-detik berjalan, menit pun berlalu, hari-hari pun berlalu sampai beberapa tahun digaduh oleh polisi tadi, pensiunan polisi tadi. Ternyata mereka sampai umur 17 tahun tumbuh. Mereka ternyata siang wibinian tadi cantiknya luar biasa. Mambinian tampannya luar biasa. Oh mak kam. Lalu apa? Nah, ini nih rupanya karena sering batata ya, sering batatamuan kan hari-hari itu. Salahnya apa nih? Nah, lakian ini ngaran kan melihat nang cantik juga nih, adik angkatnya nih. Ternyata handaknya. Nah, nang laki itu nih nang pemuda itu handak. Cuma karena serumah supan bahari itu kadawan kayak wae ini pang nang berduaan jalan dedek bahari itu manggawe ini supan bahari jaman bahari itu orang bagus bahari nagak-anakan pindah buncang sana buncing sini baik kedeknya supan ibaratnya bapak pandangannya supan dilihat aja supan tapi ngaran hati sedalam-dalamnya lautan bisa diduga tapi sedalam-dalamnya hati ada nan tahunya. Ternyata si pemuda di rumah tadi
Handak juga lawan si ading angkatnya tadi. Cuma bawa pada supan lawan kuitan. Ading seorang kayak Pak. Tapi hati ini biasanya membukut handak bener Pang. Tak ucap pada juga. Wih, kayak apa ini hati nang bibinian Pang. Ternyata cinta tidak bertepuk sebelah tangan. Nah, adik tadi rupanya melihat kakaknya ini muas juga Bang. Nya kada sadar ka boleh aja. Handak juga, tapi kedepan ini supan Pang melihat supan. Habang Muhammad cakap itu supan aja. Nah, tapi udah tingkah laku tuh mudah apa sudahlah. Mudah apa ya salteng lah salah tingkah. Karawai ngarannya teh, ngarannya udah di sarumah lalu supan bapak pada yang bari gitu. Nah, pada suatu ketika si nang abah tadi membawa anaknya. Kan abah ini kan ibaratnya pensiunan tuh lalu bawa berdagang. Nak, ini berdagang pun anak tuh abahnya berdagang juga Bang. Jadi berdagang bak kapal. Rumahnya itu kan di pinggir pantai. Jadi dibawa bak kapal oleh nang abah nih. Nah, kita nak kayak mbak hari ini berjualan nah. Berjualan ke seberang pulau. Orang bahari itu bilanya berjual bak kapalnya sebulannya datang nih, sebulannya datang. Beli ke rumah pulang bahasa. Nah anaknya ngaran ya karena dua kuitan menggani bacari ayo 4 aja juga. 4 aja. Coba bayangkan sabulan nih berpisah dua ading nih, mudah ading nah anak dikehendak ini. Apa yuk? Bapak andir kata kawa membisu Pang juga. Malam tuh beda tak ungut dia Pang berdua aja cuma ya sudah tak ungut. Tuh mak si aneh nih apa nang anak lelakian tadi anak pemuda tadi ini membuat apa ngarannya mak anda kotak bapasan do umanya wahai mamaku nah ini kotak mamaku lah kotak ini nah kotak ini jangan dibuka apabila aku datang hanya boleh dibuka ujar anak di pesan jadi umanya bingung kotak apa nak ayo nih mai sebanyakan kotak ini punya jangan dibuka ada boleh siapapun yang membukanya kada boleh. Akhirnya apa ya? Pas hari siang ya, hari pagi. Datang apa ke pelabuhan sudah, ke pelabuhan ke kapal. Waktu itu luar biasa perpisahannya. Jadi, "Mak, selamat tinggal wahai adikku juga." Nah, dadah, pulangan ke kapal. Waktu berlalu selama sebulan itu si bibi nanti menanggung rindu. Laki itu menanggung rindu di sana. Kayak apa kabar kayak apa di mana? Ternyata waktu di perantauan itu si pemuda tadi banyak oleh duit. Jadi dalam hatinya nih aku karena hendak nih menukarkan semacam hadiah karena hagen ading sana nih. Nukarnya banyak hadiah itu. Kayak apa yang di rumah tadi antara mamanya lawan ading angkat tadi ditinggalkan. Karena ading angkat ini kan rajin di rumah dibaca nih sesimpon. Pas saya bahasa simpon rumah. Ternyata waktu bersimpon rumah bahasa sapu di atas lawang itu ada kotak. Kotak halus saja kayak kotak apa ya? Sagana pada kotak api itu nah. Malah itu, apa ini? Tapi jar emaknya kan jangan dibuka. Tapi soalnya tadi pulang karena esok pulang menyapur tatamu pulang kotak sampai ke 3 kali tatamu pulang kotak itu nah tatamu artinya mana tapi ngaran manusia kan harus tahu apa isinya itu lalu tiba-tiba karena godaan macam-macam dibukalah kotak itu apa yang terjadi setelah dibuka kotak itu ternyata kotak itu berisi ceramin lawan rambut waktu dia buka lihati ceramin ini warai waktu ceramin ini muha pemuda tadi ada di ceramin di tihnya rambut ternyata rambut inya waktu tak gugur waktu mandi dibuat ini lakian tadi di rambut itu alangkah terkejutnya dia dengan wajah pucat ya muha pucat udah tak banyak astagfirullah anakku kenapa dibuka nah setelah tahu apa isi itu rambut lawan cermin nah mulai saat itulah tahu bahwa ujar Nabi ini nang ading tadi bahwa kakakku ini hendak banget doaku jatuh cinta. Mendak itu modalnya tuh. Lalu apa? Nah ading ini mulai saat itulah modalnya nih rindunya luar biasa lawan kakaknya tadi. Ternyata kakakku ini hendak banget doaku. Aku gitu hendak
rindunya luar biasa. Akhirnya setengah bulan berjalan, ternyata adiknya tadi garing kaganangan doang itu. Garing maiyun lah bahasa kita tuh maiyun. Lalu waktu garing itu bapak dalam mamaku bawa aku ke pinggir pantai aku hendak menghadangi kakakku tadi kakakku samingguan tuh menghadangi aja. Oh wahai pemuda, wahai pujaanku, kapan engkau datang, ternyata kapal tadi yang dihadang-hadang kada datangan sebulan sampai 2 bulan kada datang juga. Makin ini dah istilahnya tuh inya nama bina tadi makin mayun, akhirnya meninggal dunia, mati dengan membawa perasaan cinta dan rindu yang luar biasa, mati. Tapi waktu meninggal itu di karena sebulan lagi kan dikuburan adik kakaknya ini kada tahu bahwa meninggal, kada tahu. Pas datang kakaknya di pelabuhan. Waktu datang itu nang dicari bukannya nang lain-lain, langsung aku nih, mama mana ading ini hadiah banyak. Oh mamanya dah, ayo ke rumah. Ternyata waktu sampai di rumah dikisahkan siup nang kakak nanti siup sidin. Nah siup mendengar adiknya sudah meninggal dunia. Itu kuburannya kayak di sana di kebun doh. Dia tangi samingguan mailangilan ading tadi kan sama Bano. Akhirnya nang kakak tadi juga kada tahan juga jiwanya nih merindu yang luar biasa. Akhirnya akhirnya meninggallah nang sing pemuda tadi. Akhirnya cinta mereka itu tak sampai, tapi sampainya di akhirat. Demikian kisah pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.